Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, mengucap syukur untuk kesempatan saat ini. Kembali kami akan belajar firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Bapa. Kami haus, kami lapar firman-Mu. Kami membutuhkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita membuka Alkitab kita dari Mazmur 46. Kita akan baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang, Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang, ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Yang menjadi perenungan kita itu ada di ayat yang ke-5 atau 6, dikatakan Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Melalui pembacaan ini kita akan merenungkan satu kebenaran bahwa bagaimana kita memiliki kehidupan yang tidak mudah digoncangkan. Tidak mudah digoncangkan oleh keadaan, tidak mudah digoncangkan oleh situasi. Iman kita tidak mudah goncang, hati kita tidak mudah goncang, pengharapan kita tidak mudah goncang. Sementara kita hidup dalam realitas zaman, keadaan situasi yang memang baik realitas ataupun Alkitab menyatakan kehidupan hari-hari ini, bahkan kehidupan ke depan, Alkitab menyatakan akan datang masa yang sukar. Alam juga tidak pasti. Harusnya hari-hari gini tidak ada hujan, tapi curah hujan begitu deras. Banjir melanda bukan hanya satu daerah, tapi di berbagai daerah di Indonesia, bahkan di belahan dunia juga mengalami banjir. Peperangan juga masih kita dengar, bahkan secara iman juga kita menghadapi tantangan-tantangan iman. Banyak sementara di belahan lain, orang percaya yang masih dipersulit dalam ibadah. Mereka masih dipersekusi kaitannya dengan iman mereka. Bahkan di beberapa daerah di Indonesia sendiri pun, hari-hari gini ada juga umat Tuhan yang beribadah itu dipersoalkan. Nah, situasi, kondisi seperti itu bisa saja membuat hati kita, iman kita, pengharapan kita mudah goncang. Nah, oleh karena itu, supaya kita memiliki kehidupan yang tidak mudah goncang, firman Tuhan hari ini memberikan satu rahasia kepada kita, yaitu bahwa Allah ada di dalamnya. Dengan kata lain, bahwa Allah itu harus ada, tetap ada, selama-lamanya ada di dalam hidup kita. Alkitab bahkan juga menyatakan bahwa kita orang percaya ini sebagai bait Allah.
sebagai rumah Allah, tempat kediaman Allah, yang disampaikan oleh pemazmur dalam Mazmur 46 tadi, ketika Allah ada di dalamnya, Allah ada di dalam suatu kota, maka dikatakan kota itu tidak akan goncang. Sekalipun di tempat lain, sekalipun sekitarnya mengalami yang namanya kegoncangan. Tetapi kota di mana Allah diam di dalamnya, Alkitab mencatat, pemazmur menyampaikan, kota itu tidak akan goncang. Oleh karena Allah yang ada di dalam kota itu, pemazmur menyatakan Allah itu sebagai tempat perlindungan dan kekuatan. Allah itu sebagai penolong dalam kesesakan. Dikatakan sangat terbukti. Nah, sehingga Allah yang ada di dalam kota, Allah yang menjadi sumber kehidupan, maka sekalipun kehidupan mengalami kegoncangan, kota di mana Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Dan ini menjadi satu perenungan dan juga penerapan praktis dalam hidup kita. Ketika Kristus ada di dalam kita, ketika Tuhan ada dalam hidup kita, hati kita menjadi rumah Tuhan, menjadi tempat kediaman Tuhan. Maka sekalipun terjadi kegoncangan dalam kehidupan, selama Tuhan ada di dalam hati kita, menjadi sumber kehidupan kita, menjadi sumber kekuatan kita, menjadi sumber pengharapan kita, kita tidak akan mengalami kegoncangan. Mengapa? Jelas bahwa ketika Allah sebagai pencipta kehidupan itu ada di dalam hidup kita, ada di dalam diri kita, maka pasti kita akan selalu memiliki jalan keluar pada saat menghadapi persoalan dan pergumulan kehidupan. Maka pasti kita akan selalu menerima kasih Tuhan pada saat kita membutuhkan kasih Tuhan. Maka kita pasti akan menerima kekuatan pada saat kita membutuhkan kekuatan Tuhan. Oleh karena sumbernya ada di dalam hidup kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam menjalani hari-hari ini, mari kita perhatikan khusus. Yang kita butuhkan, yang kita kejar, itu adalah pribadi Allah sebagai sumber kehidupan. Bukan berkat-berkat Tuhan, tetapi sumber berkat yang harus ada di dalam hati kita. Sebab bukan hanya pertolongan-pertolongan Tuhan, tetapi Tuhan sebagai sumber pertolongan, itu yang harus ada di dalam hati kita, ada di dalam hidup kita. Dan kalau itu yang kita lakukan, kita akan menjadi orang percaya yang tidak akan mudah goncang. Hati kita tidak akan mudah goncang. Iman kita tidak akan mudah goncang. Dan pengharapan kita tidak akan mudah goncang. Oleh karena itu, mari kita pastikan dengan kesungguhan hati kita mengasihi Tuhan Yesus. Dengan kesungguhan hati kita menyerahkan seluruh hidup kita, hati kita untuk menjadi tempat kediaman Tuhan. Itulah yang dikatakan kita menjalani hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Tuhan ada di hati kita, kita ada di hatinya Tuhan, maka kita akan menjadi orang percaya yang tidak akan mudah goncang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Mengucap syukur Bapa, anugerah dan perkenanan-Mu atas kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami serahkan sepenuh hati kami untuk menjadi tempat kediaman-Mu. Engkau ada di dalam kami ada di dalam hati-Mu. Sehingga kami akan menjalani hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Engkau sebagai sumber kehidupan kami, sebagai sumber berkat kami yang ada di dalam hidup kami. Hadirlah dalam kehidupan umat-umat-Mu,
Engkau membawa umat-umat-Mu terus bertumbuh di dalam kasih, di dalam iman dan pengharapan mereka. Terima kasih Bapa. Kiranya kasih, anugerah dan kuasa-Mu menaungi kami hari ini, sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.